YouTube channel. Jadi di video kali ini aku nggak bakal nge-react tentang lagu ataupun penyanyi gitu ya. Tapi sekarang lebih tepatnya penghargaan di dunia musik gitu yang mencakup wilayah Asia Tenggara gitu ya. Beberapa wilayah di Asia Tenggara, ada Indonesia, Malaysia dan juga Singapura, yaitu nama penghargaan atau awardnya itu adalah Anugerah Planet Music. Jadi ini aku udah penasaran banget gitu ya, gimana sih awal mula dari Anugerah Planet Music ini, terus juga pemenangnya itu siapa aja gitu, terus kategorinya itu apa aja. Jadi langsung aja kali ya kita play. Ini aku udah penasaran banget sejarah daripada ataupun kiprah daripada Anugerah Planet Music ini. Langsung aja kita play. 3, 2, 1. Anugerah Planet Music adalah ajang penghargaan bagi seniman yang berkecimpung di dunia musik. Ajang ini terbuka untuk 4 negara rumpun Melayu, yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Oh, ternyata 4 negara. Aku pikir 3 negara gitu, Indonesia, Singapura, sama Malaysia doang gitu loh. Ternyata ada Brunei juga loh di sini. Oke, lanjut. Anugerah Planet Music pertama kali diselenggarakan pada tahun 2001. Oh, 2001, berarti sekarang 2021 udah 21 tahun berarti penyelenggaraannya ya. Hasil organisir Media Corp, sebuah grup perusahaan media komersial asal Singapura. Oke, jadi yang mencetusnya itu sebuah media grup asal Malaysia gitu ya. Sebagai jenis penghargaan yang diperbutkan oleh setiap perwakilan negara, Oke. mulai dari penyanyi solo, duo, grup, penyanyi hingga solo, band. duo, Secara grup, garis band. Masih besar 4 ya. penghargaan ini terbagi atas 2, yaitu penghargaan kategori terbaik yang mana dipilih oleh juri dari perwakilan 3 negara, dan bentar, tapi tadi 4 ada 4 gitu. Tapi ini 2 kan maksudnya. Oh, berarti untuk kategorinya itu ada penyanyi solo, wanita, grup, sama band. Kategori populer yang dipilih melalui voting di media Oh, sosial. berarti yang terbaik juga ada, terus populer. Berarti dibagi lagi setelah beberapa kategori tadi itu, ada yang terbaik juga, ada yang populer juga. Dimana terbaik itu berarti dari juri, populer dari fans, auto voting, sistem voting ya. Pada tahun 2009. Oke, Indonesia baru sekali ternyata itu tahun 2009. Anugerah Planet Music yang dimulai pada tahun 2001 harusnya telah terlaksana sebanyak 20 kali. Oke, ya Namun sih. Hingga kalau sekarang 2021 harusnya udah 21 kali. Ini video mungkin tahun 2020. sekarang, acara ini baru dihelat sebanyak 16 kali. 16? Hal ini dikarenakan pada tahun 2010, 2019, Oh, nggak 2020, diadakan dan gitu. 2021 ajang ini ditiadakan oleh alasan tertentu. Oke, ada 4 tahun yang nggak diselenggarakan gitu, 2010, 2020, 2019 sama 2021. Dimulai 2001, berarti 4 tahun nggak ada. Dan di sini ada alasan tertentu. 2021, 2020 masih oke lah, COVID gitu ya. 2019 sama 2010 kenapa nggak diadain gitu? Kalau kalian tahu, tolong komen di bawah. Di antaranya adalah karena pandemi COVID yang menerpa dunia. COVID kan. Siti Nurhaliza kan ini. Khas banget suaranya ya. Ajang yang melibatkan 4 negara ini juga diisi oleh host terbaik dari setiap negara. Oh, hostnya juga dari Formasi berbagai pembawa negara, acara ini dari 4 biasanya negara terdiri tersebut. atas 3 hingga 5 orang. Oke, Dan hostnya didominasi ada oleh 3 sama pembawa 5. acara yang Rame juga ya. bertutur bahasa Melayu. Oke, Sehingga yang bisa host bahasa asal Melayu Malaysia juga. dan Singapura memiliki lebih banyak perwakilan dalam ajang ini. Oh, ternyata untuk host kan dari 4 negara itu kan. Dan ternyata untuk hostnya itu lebih banyak dari Malaysia dan juga Singapura. Yaitu 2 perwakilan pembawa acara, sementara Indonesia hanya mengutus Oh, 1 Indonesia host. hanya 1 host. Hal ini ternyata. tergolong wajar, mengingat penutur bahasa Melayu lebih dominan dalam perhelatan Oh, ini. emang ya sih, kalau Indonesia itu kan bukan, ya mungkin Melayu itu juga, Melayu sama bahasa Indonesia itu berbeda gitu loh. Kalau emang bahasa Melayu yang memang pure digunakan itu di Malaysia dan juga di Singapura juga kan ya. Host kenamaan Indonesia seperti Sarah Sechan. Daniel Mananta, Oh, Nirina Daniel Sugeng, Mananta. Desta, hingga Shanti Desta. adalah yang paling sering mewakili Santi. Indonesia. Mungkin sekarang yang masih aktif banget untuk host itu Daniel sama Desta ya. Sarah Sechan dulu, bukan sih, beberapa tahun lalu juga masih aktif di net, tapi sekarang udah kurang aktif juga. Dalam acara ini. Untuk negara Malaysia sering diwakili oleh Asni Nawawi, Asni sementara Nawawi. untuk Singapura sering diwakili Adi Rahman. Oh, Uniknya Brunei Darussalam tidak memiliki perwakilan pembawa acara dalam ajang ini. Brunei nggak pernah ada perwakilan untuk hostnya ya? Hingga digelarnya acara ini terakhir kali pada tahun 2018. Kok bisa? Emang bahasa asli Malaysia apa sih? Bahasa asli dari Brunei apa sih? Kategori penghargaan pertama adalah lagu Lagu terbaik terbaik. antar keempat negara. Oke, Kategori lagu terbaik. penghargaan ini didominasi dan dirajai Indonesia. Wow, Mulai ternyata untuk lagu terbaik didominasi oleh Indonesia, guys. dari tahun 2001 hingga 2018, 18 tahun. Indonesia telah memenangkan kategori penghargaan ini sebanyak 11 kali. Wow, 11 Sisanya kali dong. dimenangkan oleh Malaysia 5 kali dan Singapura 1 Wow, kali. lagu terbaik Indonesia 11 kali,
Malaysia itu 5 kali, Singapura 1 kali. Berarti berjudul untuk Mencintai Brunei Mu juga nggak ada Krisdayanti ya? menjadi pemenang pertama kategori ini pada tahun 2001. Aku mencintaimu, lagunya Krisdayanti. Uniknya Indonesia pernah menjadi pemenang dalam kategori ini selama 6 tahun berturut-turut Wow, pada tahun 2001 lagu Indonesia hingga 2006. Pernah menjadi Nama-nama pemenang seperti Melly 6 tahun Guslau, berturut-turut. Ari Lasso, Once, Judika, Niji, Gigi, hingga Sheila Wow. on Seven menjadi beberapa nama yang pernah Ada mendapat penyanyi, kategori ada penghargaan band ini gitu ya, dalam ajang anugerah Planet menjadi Music Award. pemenang. Perhelatan terakhir kategori penghargaan ini dimenangkan oleh Judika melalui lagunya berjudul Jikalau Kau Cinta. Terakhir kali dimenangkan oleh Judika tahun 2018 lagu Jikalau Kau Cinta. pada tahun 2018. Wow. Sementara perwakilan Malaysia pertama kali memenangkan penghargaan kategori ini pada tahun 2007 oleh Oke. Siti Nurhaliza melalui lagu berjudul Biarlah Rahasia. Biarlah Rahasia, lagu Siti Nurhaliza. Emang sih lagu-lagu Yang Siti Melly Nurhaliza itu Guslau yang emang merupakan musisi Indonesia adalah pengarang lagu tersebut bersama ternyata lagu terbaiknya kan lagu dari Siti Nurhaliza. Ternyata penciptanya itu juga dari Indonesia gitu loh, Melly Siti Guslau. Nurhaliza. Sekarang Melly Guslau juga udah berhijab ya. Oke, dia Ari Lasso. Beralih ke kategori penghargaan selanjutnya, yaitu penyanyi pria dan penyanyi wanita Oke. terbaik. Tadi lagu terbaik, sekarang penyanyi pria dan Kategori wanita ini, terbaik. hingga tahun 2018 negara Indonesia dan Malaysia secara bergantian bergantian memenangkan dong. penghargaan ini. Naasnya baik negara Singapura dan Brunei belum pernah sekalipun berhasil membawa pulang gelar ini. Di acara ini hanya Indonesia dan juga Malaysia yang bersaing memperebutkan, maksudnya bersaing tiap tahunnya gitu ya, untuk penyanyi pria dan juga wanita terbaiknya. Untuk kategori penyanyi terbaik hingga kini masih dirajai oleh para musisi Indonesia dengan meraih penghargaan ini Oh, sebanyak juga 11 11 kali dong sama Nama-nama kayak lagu besar terbaik seperti tadi. Chrisye, Iwan Fals, Oh. Judika, Afgan, hingga Glenn Gila, Fredly ini adalah lagu-lagu nama-nama mereka yang memang berhasil menyabet legend gelar ini. banget gitu. Bahkan Selalu Judika didengar walaupun udah lagu memenangkan lama ya. penghargaan ini sebanyak 4 kali, yaitu Keren. bermula pada tahun 2013 berturut-turut hingga 2015, Wow. dan ia menangkan kembali untuk keempat kalinya pada tahun 2018. Saya senang banget. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini. Keren. Kemudian adalah kategori penyanyi wanita terbaik. Pada kategori ini cukup unik karena hingga kini, baik Indonesia dan Malaysia sama-sama memenangkan gelar ini sebanyak 9 kali. Hal ini semakin unik ketika pada tahun pertama diselenggarakannya acara ini, perwakilan Indonesia dan Malaysia dinyatakan seri, sehingga terdapat 2 peraih penghargaan penyanyi wanita terbaik pada Wow. tahun 2001, Di tahun awal 2001 ternyata ada 2 pemenang yaitu dong. Krisdayanti dan Siti Nurhaliza. Wah, Krisdayanti dan juga Siti Nurhaliza, dan akhirnya mereka juga punya single duet gitu ya. Keren. Kita ada 2 pemenang. Ya, ada 2 pemenang. Ini Menunjukkan Sheila mereka kan ya? sama hebat, Ada Om sama Duta. terbaik. Oke, Pembawa acaranya dari Indonesia dan juga pemenangnya Malaysia dong adalah itu. Krisdayanti dan Siti Nurhaliza. Oh. 2 diva Indonesia dan Malaysia, Yes, yaitu 2 diva Krisdayanti Indonesia. dan Siti Nurhaliza mendominasi pada kategori ini. Siti Nurhaliza memenangkan kategori ini sebanyak 6 kali, sementara Krisdayanti sebanyak 3 kali. Wadaw. Perwakilan Indonesia lainnya yang pernah memenangkan kategori ini adalah Bunga Citra Lestari, Oh, BCL. Rosa, Raisa, dan Wow, BCL, Raisa, yang Rosa. terakhir kali yaitu Isyana. Isyana Sarasvati yang meraih penghargaan ini pada Wow, tahun keren. 2018. Oh, Agnes Modo. Tadi kok Agnes Mo nggak disebut ya? Tadi penyanyi terbaik Beranjak ya. kepada kategori penghargaan duo, grup, atau band terbaik Oke, saat era rumpun Melayu. sekarang duo Di grup. sini kita akan melihat bagaimana band Indonesia ternyata sangat populer, bahkan mendominasi industri musik negara rumpun Wow, Melayu band lainnya. Indonesia mendominasi Sejak dong. diselenggarakannya acara ini, Indonesia telah memenangkannya sebanyak 14 kali, dan hanya 3 kali gagal membawa pulang penghargaan ini. Wadaw. Hal ini menjadi bukti bagaimana berpengaruhnya band Indonesia di negara-negara rumpun Melayu. Gile cuy. Band kenamaan seperti Dewa 19, Padi, Sheila on Seven, Peter Pan, Gigi, Kotak, hingga Yofi and Nuno. Memang lagu-lagu yang band disebutkan tadi memang nggak habis waktu juga sih, selalu didengar gitu ya. Oh, ada. Apalagi di tahun awal tahun 2000-an, itu memang band Indonesia itu sangat terkenal banget gitu lagu-lagunya. Nama-nama band Indonesia yang pernah memenangkan penghargaan ini. Apalagi Dominasi ini lagu dari tidak lepas ciptaan dari Om tren Yofi menjamurnya ini ya. band di industri Memang musik lagu-lagunya Indonesia itu pada akhir tahun 90-an sampai hingga sekarang awal tahun tetap 2000-an. masih aktif tuh sebagai pencipta Ditambah lagu saat dia. itu, musik Indonesia tergolong sangat variatif jika dibanding dengan Malaysia dan Singapura yang masih berkutat Wadaw. dengan musik Melayu. Tapi iya sih, kalau Indonesia itu bisa dibilang musiknya itu variatif gitu ya. Bahkan sampai sekarang juga masih variatif gitu. Seperti yang disebutkan tadi, kalau Singapura sama Melayu itu mungkin masih bergelut sama lagu-lagu Melayu gitu. Tapi Indonesia untuk lagu pop, rock, R&B, terus juga dan lainnya itu masih
aktif banget gitu loh, masih sering banget gitu lagu-lagu baru dari berbagai genre gitu di Indonesia, dan juga tetap hits juga gitu, nggak hanya lagu-lagu pop Indonesia tok gitu ya, tapi juga lagu-lagu berbagai genre itu tetap bisa booming gitu di Indonesia dari tahun ke tahunnya. Ku bila itu bisa. Kategori Sheila on selanjutnya Seven adalah penyanyi pria, wanita, dan grup pendatang baru terbaik. Penghargaan kategori ini diperebutkan oleh para musisi-musisi pendatang baru pada masanya. Oke, pendatang baru terbaik pria, sekarang. Nama-nama seperti Elo, Marcel, Anji, Sandi Sondoro, Elo, Virgen, Tulus hingga Cakra Khan adalah beberapa nama penyanyi Indonesia yang pernah meraih gelar ini. Para wakil Indonesia penyanyi telah pria memenangkan terbaik Indonesia ya pendatang mereka. baru pria terbaik ini sebanyak 11 kali. Oke, lagu terbaik 11 kali. Terus juga tadi penyanyi pria terbaik 11 kali. Penyanyi wanita terbaik 11 kali. Terus sekarang penyanyi pria terbaik juga 11 kali gitu loh. Sementara Malaysia dan Singapura masing-masing sebanyak 3 kali. Untuk Malaysia, penyanyi Singapura wanita bertiga pendatang kali. baru terbaik, musisi Indonesia dan Malaysia secara bergantian memenangkan gelar ini, yaitu Indonesia sebanyak 8 kali sementara Malaysia Bentar, ini apa disebutkan tadi ya? pria terbaik ini sebanyak 11 kali. Sementara Pria terbaik Malaysia 11 dan kali. Singapura masing-masing sebanyak 3 kali. 3 Untuk kali kategori Malaysia sama penyanyi wanita Singapura. pendatang baru terbaik, Oke, tadi kan kita udah bahas untuk penyanyi pria terbaik, terus juga wanita terbaik. Sekarang pria dan wanita pendatang baru musisi terbaik Indonesia gitu ya. dan Malaysia secara bergantian memenangkan gelar ini, yaitu Indonesia sebanyak 8 kali, Indonesia sementara 8 kali, sebanyak Malaysia. 9. Oh, di kategori penyanyi wanita pendatang baru terbaik ternyata lebih banyak Malaysia gitu. Malaysia pemenang di kategori ini. Penyanyi kondang Agnes Monica adalah salah satu wakil Indonesia yang pernah memenangkan Oke, penghargaan Agnes ini Mo pada salah tahun satu 2004. pemenangnya Saat ya, itu usia tahun Agnes 2004. masih cukup belia, yaitu 18 tahun. Wadaw, 18 Pada tahun udah kategori menang grup atau IPM band dong. pendatang baru, Indonesia tetap mendominasi melalui band Oke, untuk pendatang baru yang band gitu ya, Band baru itu pada Indonesia masanya. mendominasi. grup dan band Ya seperti Indonesia aku bilang berhasil tadi, membawa pulang Indonesia gelar ini itu sebanyak bandnya di 5 tahun kali awal dari 2000-an 9 itu kali memang perhelatan. lagunya Band-band sampai baru sekarang pada masih sering masanya didengar. seperti Utopia, Leto, hingga Kotak adalah beberapa Utopia ini lagu-lagunya itu beberapa kali pernah dipakai jadi soundtrack sinetron gitu nama loh. yang pernah memenangkan kategori penghargaan ini. Utopia. Dua kategori selanjutnya adalah kategori populer atau Oke, kategori yang dipilih populer. berdasarkan voting oleh fans dari setiap negara peserta. Yang pertama adalah kategori artis Voting. dan grup atau band paling populer. Pada kategori ini secara mengejutkan musisi-musisi Indonesia seperti kehilangan tajinya. Bagaimana tidak, pada kategori artis pria paling populer, Indonesia tidak pernah sekalipun membawa pulang penghargaan ini. Padahal ternyata di kategori terbaik Indonesia bisa dibilang menunjukkan taringnya di situ ya, di berbagai kategori yang terbaik tadi. Tapi di kategori populer Indonesia nggak ada gitu loh, maksudnya terutama untuk yang pria Sementara gitu. untuk kategori artis wanita paling populer hanya dimenangkan sekali melalui Fatin Shidqia Lubis pada tahun Iya, yang untuk kategori populer yang wanita itu dimenangkan oleh Fatin, itu pun cuma 2015. sekali gitu loh. Barulah pada kategori Wadaw. grup atau band paling populer, Indonesia masih cukup bertaji dengan memenangkan kategori Oke. ini sebanyak 4 kali melalui Di- band-band kenamaan Indonesia seperti Sheila on Di Seven, band Peter mereka Pan, masih megang hingga gitu Yovie untuk and Bono. populer. Secara keseluruhan, kategori ini didominasi oleh wakil dari Malaysia. Oke, Siti Malaysia Nurhaliza yang merupakan salah satu living legend Malaysia. Ada Yes, Siti Nurhaliza emang ada obatnya gitu ya. Di Indonesia memang dia terkenal itu juga loh. Lagu-lagunya dia, terus dia juga penyanyinya itu Siti Nurhaliza memang cukup dikenal oleh masyarakat adalah nama Indonesia. yang paling sering memenangkan penghargaan kategori populer ini. Ia bahkan pernah memenangkan penghargaan kategori ini sebanyak 11 kali berturut-turut. Siti Nurhaliza aja 11 kali loh. Hei, Peter Pan. Sekarang udah diubah namanya itu menjadi Noah. Beralih kepada kategori penghargaan yang paling populer selanjutnya, yaitu penghargaan lagu paling populer. Ya, Sama sekarang seperti lagu. kategori populer sebelumnya, wakil-wakil dari Malaysia mendominasi kategori ini dengan berhasil menjadikan Malaysia lagu lagi Malaysia mendominasi. memenangkan penghargaan ini sebanyak 11 kali. Sementara Wow, lagu-lagu 11 Indonesia kali. hanya 3 kali memenangkan anugerah ini. Indonesia yaitu 3 kali melalui cuman lagu dong. Ada Apa Dengan Cinta pada tahun 2003, Lagu Ku Ciptaan Cinta Melly pada Guslo. tahun 2009, dan lagu Dia pada tahun 2014. Oh, Jika dia dilihat Fatin ya. secara keseluruhan,
Indonesia sangat mendominasi pada kategori Best yang dipilih langsung oleh juri dari 3 negara. Oke. Namun secara tiba-tiba kehilangan taji pada kategori Most Popular atau yang dipilih oleh para penggemar. Oke. Itu. Oke, jadi ini aku udah nonton gitu ya dari awal kiprahnya gitu ya di APM Anugerah Planet Music, dimana ternyata ini aku salah kaprah. Awalnya aku pikir cuma 3 negara, cuma Indonesia, Malaysia sama Singapura. Ternyata ada 4, ada Brunei juga. Tapi dari tadi disebutkan dari host nggak pernah ada Brunei gitu ya. Terus juga dari yang pemenang penghargaannya dari yang terbaik ataupun yang populer gitu ya, malah Brunei pun juga nggak pernah dapat gitu. Mungkin itu kali ya, mungkin aku searching di Google dulu, itu aku pernah searching di APM tuh cuma disebutkan 3 negara gitu. Dan ternyata di sini untuk musik Indonesia dan juga Malaysia cukup bersaing gitu ya. Dan kesimpulannya, musik Indonesia itu menang di kategori yang terbaik gitu, sedangkan di kategori populer dimenangkan oleh Malaysia gitu. Di Malaysia itu pemenangnya ditentukan oleh voting, di Indonesia ditentukan kalau yang terbaik ditentukan oleh juri gitu loh. Dan ini yang membuat ajang ini dibuat oleh media partner dari Singapura. Dan aku kurang tahu juga sih, dan jujur aku baru tahu penghargaan Asia Tenggara APM ini baru beberapa bulan terakhir sih gitu. Dan jujur di Indonesia penghargaan ini nggak begitu populer gitu ya. Mungkin karena itu juga di kategori populer Indonesia itu jarang menang gitu loh. Karena memang aku pun baru tahu gitu ada APM ini. Dan tadi juga disebutkan APM ini diselenggarakan di Indonesia itu cuma sekali gitu loh. Dari 16 kali acara ini dilaksanakan atau diselenggarakan, cuma sekali tuan rumahnya Indonesia gitu. Mungkin karena itu juga ya pengaruh dari populernya itu Indonesia jarang banget menang. Tapi di sini musik Indonesia dan juga Malaysia bersaing banget gitu loh di penghargaan ini. Top banget dah. Dan di musik Malaysia ternyata itu penyanyi yang mendominasi pemenangnya itu adalah Siti Nurhaliza gitu. Yang terbaik dia banyak menang gitu. Terus juga yang populer dia 11 kali menang di populer loh. Itu memang luar biasa banget sih Datuk Sri Siti Nurhaliza gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe, dan terima kasih.